Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 15 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Adam menghampiri Hawa istrinya. Maka mengandunglah wanita itu, lalu melahirkan Kain, dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sabda Tuhan pula, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Berkatalah Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Sabda Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Set, sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluh Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Hati yang baik menghasilkan kebaikan. Saudara-saudari terkasih, dalam berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, kita dapat menyaksikan bahwa banyak orang suka berlomba agar apa yang dikehendakinya tercapai. Sering kalau tidak tercapai, maka mereka tak segan-segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang, tetapi tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bersalah karena kejahatannya telah membutakan akal sehat mereka. Mereka tidak merasa bersalah asalkan apa yang mereka dambakan dan kehendaki tercapai. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita hari ini dikisahkan tentang Kain yang membunuh Habel adiknya, lagi-lagi karena kehendak yang tidak tercapai. Kain membunuh Habel adiknya karena kehendaknya untuk persembahannya lebih berkenan kepada Tuhan tidak tercapai. Tuhan yang melihat hati Kain yang berniat mengalahkan adiknya itu, maka persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ketika Habel adiknya mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan persembahan Habel itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, sehingga Tuhan bersabda kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Apa yang disabdakan oleh Tuhan Allah ini kepada Kain tidak diindahkannya. Niat jahat membutakan hatinya sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Saudara-saudari terkasih, lewat bacaan kita hari ini memberi arti bahwa selama hati manusia itu jahat, maka kebaikan yang diharapkan itu tak akan tercapai karena dihalangi oleh niat-niat jahat yang ada di dalam hati. Kebaikan itu hanya diperoleh melalui hati yang baik, karena hati yang baik itu bagaikan pintu yang terbuka lebar bagi semua rahmat yang dibutuhkan. Saudara-saudari terkasih, demikian pula dalam kisah Injil hari ini. Kita mendengarkan bahwa orang Farisi meminta tanda untuk menguji Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan tanda sebagaimana yang diminta. Bukan karena Tuhan Yesus tidak bisa melakukannya, tetapi karena Tuhan mengetahui hati dan niat mereka yang buruk. Mereka ingin untuk menguji Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan tidak memberikan mereka tanda. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi ini sebenarnya tidak memerlukan tanda karena Yesus sudah melakukan banyak tanda dan semestinya mereka sudah percaya. Tetapi karena niat dan hati yang tidak baik, itulah yang menghalangi mereka untuk percaya bahwa Tuhan Yesus memang datang dari Allah. Saudara-saudari terkasih, ingatlah pesan firman hari ini. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Semoga kita memiliki hati yang baik, agar apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mohon semoga Engkau memampukan kami untuk selalu memiliki hati yang baik, agar kami dapat meneladan hidup-Mu, yaitu selalu memancarkan kebaikan kemanapun Engkau pergi.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.